Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Ibu Novi. Kita kali ini akan membahas tentang reseptor sel T. Reseptor sel T ini bertanggung jawab untuk aktivasi sel T. Dia dibantu dengan koreseptor, kemudian ada protein aktivator dan berbagai lainnya, sehingga menyebabkan perubahan intraseluler, bisa untuk proliferasi, ya, diferensiasi seperti itu. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami transduksi sinyal, kemudian pengaturan sinyal protein dan adaptor serta reseptor imun. Ya, gambarannya, kemudian kompleks sel T reseptor dengan strukturnya, kemudian ada inisiasi sinyal, ada peran CD4 dan CD8 dalam aktivasi sel T, sampai ke modulasi sel T oleh protein tirosin fosfat. Awal mulanya ada teori side chain theory, ini dulu oleh pakar Paul and Ehrlich. Dari teori side chain theory ini bahwa kemungkinan sel memiliki reseptor yang spesifik di permukaannya yang dapat di-trigger oleh ligan yang datang dari luar sel. Ligan itu apa? Sesuatu protein, bagian peptida, antigen yang akan menempel di reseptor. Bisa juga ligan ini adalah neurotransmitter, hormon, ya. Jadi ligan protein kecil, mayoritas protein yang akan spesifik menempel pada reseptornya. Dari side chain teori ini menjadi dasar perkembangan ilmu imunologi modern saat ini. Fungsi reseptor di permukaan sel. Fungsi reseptor bisa banyak kan, mayoritas ada dua, yaitu menginduksi sinyal intraseluler, ada juga sebagai molekul adhesi, molekul untuk menempel, molekul adhesi satu sel ke sel yang lainnya, atau juga kepada matriks ekstraseluler. Contoh reseptor pada sel monosit, makrofag, ya, mereka membutuhkan molekul adhesi untuk bisa menempel pada molekul adhesi di sel endotelial. Ini sudah kita bicarakan pada migrasi neutrofil juga, ya, sehingga dia bisa berhenti dari rolling di sepanjang plasma. Setelah berhenti mereka bisa migrasi. Nah, untuk yang sekarang kita spesifik membahas fungsi reseptor untuk menginduksi sinyal intraseluler. Apa itu transduksi sinyal? Merupakan respon biokimia intraseluler dari sel pasca reseptor sel mengikat ligannya. Biasanya reseptor ini berada di permukaan sel, tetapi tidak semuanya. Untuk yang reseptor yang berada di permukaan sel, karena ligannya terbentuk dari turunan protein, dia tidak lipid soluble, tetapi dia water soluble, sehingga dia tidak bisa menembus membran sel. Kalau yang reseptornya berada di intraseluler, bisa reseptornya di membran nuklear. Nah, itu berarti ligannya lipid soluble, sehingga ligan tersebut bisa masuk menembus membran sel. Ada fase-fase transduksi sinyal. Dua fase, yaitu fase inisiasi sitosolik dan fase nuklear.
Fase inisiasi sitosolik ini adalah fase ketika penempelan protein ligan pada reseptornya pasca translasi di dalam sel. Jadi proses penempelan ligan pada reseptornya itu adalah fase inisiasi sitosolik. Setelah inisiasi sitosolik, masuk ke fase nuklear, yaitu aktivasi yang timbul pasca penempelan ligan dengan reseptornya akan mengakibatkan aktivasi nuklear. Ada translokasi, ada transkripsi juga di dalam sel. Ini adalah diagram untuk menggambarkan fase transduksi sinyal. Ingat ada dua fase, yaitu fase sitosolik dan fase nuklear. Sebelah kiri ada ligan yang spesifik akan menempel pada reseptor yang cocok dengan reseptor spesifiknya. Bagian reseptor itu ada 3, ada domain yang berada di ekstraseluler, kemudian domain yang transmembran, ini yang berada di membran sel. Satu lagi domain yang domain sitosolik, yaitu domain yang berada di dalam sitoplasma. Pasca penempelan ligan pada reseptornya terjadi fosforilasi. Ya, ada translokasi protein-protein yang tadinya inaktif. Kemudian terjadi translokasi, ada fosforilasi oleh enzim kinase. Jadi enzim kinase itu mempunyai kemampuan untuk melakukan fosforilasi. Macam-macamnya banyak. Di sini dicontohkan enzimnya yaitu non-reseptor tirosin kinase. Setelah memfosforilasi enzim yang non-aktif, maka enzim tersebut juga akan melakukan aktivasi pada faktor-faktor transkripsi. Tadinya faktor transkripsi ini juga dalam bentuk inaktif, tidak aktif. Ini terjadi pada fase sitosolik ketika ada komunikasi di dalam sel yang mengaktifasi protein-protein yang ada di sitoplasma. Berikutnya adalah tugas dari transkripsi. Ini masuk pada fase nuklear. Faktor transkripsi ini akan translokasi, akan menembus membran nukleus untuk mengaktifkan gennya. Jadi terjadi transkripsi, translasi protein, dan produk sel bisa dikeluarkan. Efek dari transduksi sinyal ini bisa menyebabkan, pada utamanya kita bicara pada sel imun ya. Transduksi sinyal ini dapat menyebabkan proliferasi, yaitu penambahan jumlah. Selanjutnya diferensiasi sel. Diferensiasi itu penunjukan secara spesifik macam-macam selnya. Ada juga sebagai proteksi dari apoptosis sel, proteksi dari kematian sel, serta menginduksi sel pada fase G1 atau resting phase, yaitu fase sel untuk beristirahat. Nah, pembelajaran ini fokus pada transduksi sinyal yang terjadi pada sel limfosit T. Pengenalan dulu tentang reseptor di membran sel. Reseptor ini biasanya adalah protein integral, protein yang menempel di membran plasma atau membran selnya. Mempunyai domain yang mengenali ligan. Ini ada active binding site, jadi dia akan mengenali ligannya. Biasanya kalau ini
protein yang berada di membran plasma, maka dia berada di ekstraseluler. Tadi di awal sudah dijelaskan ada 3 domain dari reseptor. Ya. Domain yang mengenali ligan adalah domain yang berada di ekstrasel. Juga mempunyai struktur yang menempel, yang mampu menempel dengan sel lainnya. Apabila reseptornya di membran nukleus, ya, beberapa sel memiliki reseptor nuklear. Ini berfungsi sebagai faktor transkripsi. Ligannya bisa berfungsi sebagai faktor transkripsi. Diaktifkan oleh penempelan ligan yang dapat menembus membran sel. Membran sel ingat terbentuk dari lipid bilayer. Sehingga ligannya ini adalah turunan dari kolesterol ataupun steroid, ya. Inisiasi sinyal antara reseptor di membran sel dengan ligan, ya, menyebabkan reseptor cross-link, jadi pengikatan pada reseptornya, adanya perubahan formasi dari reseptor, jadi reseptor bisa merubah scaffolding proteinnya, ya, terjadi perubahan formasi struktur pasca pengikatan ligan. Perubahan terjadi pada struktur reseptor yang berada di sitoplasma, jadi dari domain sitoplasmiknya. Perubahan ini akan mengakibatkan interaksi dengan sinyal molekul lain di dalam sel. Jadi ada banyak enzim lain di dalam sel yang nanti akan interaksi meneruskan kaskade enzimatisnya. Fosforilasi pada residu di reseptor. Adanya perubahan sisi sitoplasmik, domain sitoplasmik dari reseptor, ya, tadi yang berada di sitoplasma, terjadi karena reaksi enzimatis pada residu fosfat. Ya. Macamnya ada residu tirosin, ada residu serin, serta residu treonin. Enzimnya adalah enzim kinase yang memberikan gugus fosfatnya. Nomenklatur enzim kinase, protein kinase, di mana dia dalam reaksinya menghasilkan bisa, menggunakan bisa, melibatkan ATP. Kalau dalam hal ini, residu tirosin, residu serin, treonin yang diaktifkan oleh protein kinase dalam aktivasi sel T ini menggunakan ATP karena prosesnya adalah proses fosforilase, proses pemberian gugus fosfat pada asam amino yang spesifik. Asam amino tadi, tirosin, serin, dan treonin. Kita bahas satu-satu. Ada protein tirosin kinase. Sel limfosit menggunakan enzim protein kinase pada residu tirosin ini untuk menginisiasi signaling, memulai signaling. Karena memfosforilasi residu tirosin, maka protein ini disebut tidak jauh dari namanya, ya, protein tirosin kinase. Karena apa? Mampu memfosforilasi asam amino tirosin. Yang berikutnya tadi ada protein serin kinase, yaitu enzim protein kinase yang memfosforilasi residu serin, memfosforilasi asam amino residu serin, maka disebut sebagai protein serin kinase. Ada terakhir protein treonin kinase, yaitu enzim protein kinase yang memfosforilasi spesifik pada asam amino treonin, ya, sehingga namanya protein
treonin kinase. Yang lainnya ada juga lipid kinase. Kalau dari namanya berarti sudah paham ya, enzim kinase ini memfosforilasi substrat dari lipid. Berarti bisa dibayangkan, kebanyakan reseptornya berada bisa di membran sel, bisa di nuklear membran. Ada enzim fosfatase, berkebalikan dengan enzim kinase. Enzim fosfatase ini mengambil gugus fosfat dari residu. Kalau enzim kinase tadi fosforilasi, pemberian gugus fosfat pada residu. Sedangkan enzim fosfatase kebalikannya, yaitu enzim yang mengambil gugus fosfat dari residu untuk memodulasi sinyal. Ini biasanya menghambat transduksi sinyal. Berikutnya kita bicara tentang faktor transkripsi. Ini adalah molekul yang menginduksi terjadinya transkripsi di dalam sel. Contoh faktor transkripsi adalah protein histon. Ini protein yang memadatkan asam nukleat yang berada di RNA atau DNA. Histon ini dapat diregulasi aktivitasnya oleh reaksi asetilasi dan metilasi. Ada protein ubiquinon, ini juga protein mobile yang kecil, melakukan ubiquinasi. Penambahan protein ubiquinon atau peristiwa ubiquinasi ini digunakan untuk mendegradasi sinyal transduksi. Jadi melepas sinyal transduksi di berbagai sel, termasuk juga di sel limfosit. Ini lebih jelasnya diagram tentang sinyalin reseptor pada sistem imun. Ada yang pertama non-reseptor tirosin kinase. Ya, non-reseptor tirosin kinase paling kiri, kemudian ada sebelahnya adalah tirosin kinase reseptor. Yang di tengah ada nuklear hormon reseptor. Kemudian ada serpentin reseptor. Dilihat ini ada protein hijau yang dia scaffoldingnya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka disebut protein G. Banyak penyebutannya ini reseptor. Ada serpentin reseptor, ya. Ada protein G juga. Kemudian yang paling kanan NOTCH reseptor. Untuk non-reseptor tirosin kinase dia akan mengikat ligannya secara spesifik. Ya, untuk ligan dari non-reseptor tirosin kinase dan reseptor tirosin kinase sendiri itu ligannya dari turunan protein ya, protein. Kalau yang reseptor nuklear hormon berarti ligannya adalah hormon yang mampu menembus membran nukleus. Seperti apa? Contohnya adalah hormon tiroid. Dia mampu menembus membran sel. Kemudian ada serpentin reseptor. Ini ligannya juga turunan dari protein. NOTCH reseptor ligannya juga dari protein. Dari diagram yang tadi kita lihat, ini listnya ya. Tipe-tipe reseptor seluler yang banyak terdapat pada sel imun, khususnya pada sel T. Ada non-reseptor tirosin kinase, reseptor tirosin kinase, nuklear reseptor, dan 7 transmembran reseptor link to G protein.
serta reseptor NOT. Kita bahas satu-satu. Non-reseptor tirosin kinase. Reseptor ini tidak memiliki aktivitas katalitik. Dia tidak bisa melakukan fosforilasi pada rantai pengikat ligannya, tetapi dia berpartisipasi dalam aktivasi reseptor dengan memfosforilasi motif yang spesifik pada reseptor atau protein lain yang terikat pada dirinya dengan reseptor tersebut. Penamaan reseptor ini disebut sebagai reseptor imun, di mana sebagian mengenali antigen dan sebagian yang lain mengenali Fc dari antibodi. Non-reseptor tirosin kinase digunakan untuk menginisiasi, memulai pensinyalan. Selain sebagai reseptor imun, beberapa reseptor sitokin juga menggunakan reseptor ini, reseptor non-reseptor tirosin kinase. Reseptor adesi utama pada sel sistem imun yaitu integrin. Ya, integrin dia molekul adesi ya. Reseptor adesi untuk mengikat juga memberikan sinyal dengan mengaktifkan non-reseptor tirosin kinase. Yang kedua ada reseptor tirosin kinase atau disingkat RTK. Reseptor tirosin kinase ini adalah protein di membran sel yang mengaktifkan domain bagian intrinsik tirosin kinase. Lokasi domain tirosin kinase ini berada di dalam sitoplasma. Contoh dari RTK ada reseptor insulin, kemudian ada reseptor growth factor epidermal, ada reseptor growth factor platelet, serta c-KIT. Kita akan spesifik membahas tentang c-KIT. C-KIT memiliki domain imunoglobulin di ekstraselnya yang dapat mengikat ligan spesifik yaitu faktor stem cell. Pengikatan faktor stem cell akan merangsang dimerisasi, dimer, penggabungan dari monomer-monomer menjadi dimer dari c-KIT yang akan mengaktifkan domain kinase sitosilik. Akhirnya akan menginisiasi proses hematopoiesis dan limfopoiesis. Hematopoiesis apa? Yaitu proses pembentukan sel darah. Kalau limfopoiesis berarti spesifik pembentukan limfosit. Yang ketiga ada nuklear reseptor. Ini digunakan untuk mengikat ligan dari lipid. Ingat, karena lipid dia mampu menembus membran sel, menginduksi transkripsi atau bisa menekan ekspresi gen. Contohnya, ya reseptor vitamin D. Kemudian, jadi vitamin D itu sebetulnya terbentuk dari kolesterol ya. Kemudian ada reseptor glukokortikoid. Ada reseptor 7 transmembran. Ini merupakan polipeptida yang berlipat-lipat melakukan scaffolding 7 kali di membran sel. Karena 7 lipatan ini, maka kadang disebut sebagai serpentin reseptor. Mengaktifkan protein yang mengikat GTP, yaitu guanosin trifosfat. Maka juga kadang disebut sebagai G-protein couple receptor, GPCR. Reseptor 7 transmembran ini mengikat ligan. Pengikatan ligan pada reseptor ini akan mengaktifkan protein G. Yang berikutnya
menginisiasi sinyal ke nukleus. Contoh reseptor ini ada reseptor untuk leukotrien, kemudian untuk prostaglandin, histamin, serta sistem komplement. Ingat, ini sistem komplement adalah bagian dari innate immunity. Dia adalah protein kecil yang bisa membelah menjadi C3A dan C5A, serta bisa untuk reseptor kemokin. Enzim dalam sitoplasma yang diaktifkan oleh G-protein adalah adenyl siklase. Ini enzim yang merubah ANP menjadi CAMP. Dari adenosin monofosfat menjadi adenosin siklik adenosin monofosfat. CAMP digunakan sebagai second messenger di dalam sel bagi sel-sel yang memiliki reseptor di membran sel. Kemudian ada fosfolipase C. Ini berfungsi men-trigger sinyal di dalam sel. Ada reseptor lainnya, ada NOTS. Ini penempelan ligan pada reseptor NOTS akan memicu pembelahan proteolitik di reseptor dan menyebabkan translokasi nuklear dari domain sitoplasmik. Berfungsi dalam perkembangan sel limfosit dan aktivasi sel limfosit matur. Ada ligan WMT akan menginduksi limfopoiesis. Regulasi aktivitas reseptor ini dilakukan oleh beta-katenin. Berikutnya kita masuk pada pembahasan pengaturan sinyal protein dan adaptor protein. Molekul sinyal bisa terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Setiap komponen tentu memiliki tugas yang spesifik. Ada untuk sisi pengikatan ligan, juga fungsi katalitik, fungsi enzimatis. Contoh pada tipe non-reseptor tirosin kinase yaitu SCR family kinase atau CSRC. Bentuknya seperti ini, diagram dari SRC family kinase. Mereka mempunyai domain SRC homolog 2 dan SRC homolog 3, SH2 dan SH3. SH2, SH3 ini yang berwarna kuning dan hijau. Kemudian ada domain yang unik. Ada domain tirosin, katalik, dan N-terminal lipid. Ini gambar yang lebih dua. Ada SH2 domain, dia fungsinya mengikat fosfotirosin. Kemudian SH3 domain itu mengikat peptida yang kaya dengan prolin, asam amino ya, prolin. Kemudian ada pH domain, ini tidak tampak di SRC family kinase. Untuk U itu adalah unique domain, pembeda masing-masing. Kemudian K adalah domain kinase. Ada protein adaptor di dalam intrasel, ini berfungsi sebagai penghubung fisik antara enzim yang berbeda, berguna untuk meningkatkan sinyal kompleks molekulnya. Dapat berbentuk sebagai protein membran integral. Membran integral berarti terikat di membran, seperti linker for the activating of T cell atau LAT. Jadi ada bagian ekstraseluler, ada bagian transmembran, dan bagian sitoplasmik. Itu makna dari protein integral. Dapat juga berbentuk protein sitosilik seperti BB cell linker. Ini pada sel
limfosit B ya, singkatannya BLNK. Contoh lain ada SLP76. Dia mempunyai SH2 domain yang mempunyai protein 76 kilodalton, makanya penamaannya SLP76. Kemudian ada protein adaptor GATS, GRB2 related adaptor. Yang kita lihat di sini ada LAT, ada GATS, kemudian ada SLP76. Terlihat ya. Ada protein adaptor LAT, ini tadi protein transmembran. Apabila dia diaktifasi pada residu tirosinnya terjadi fosforilasi. Ini nanti kita bahas dari mana PI3, dari mana PRC, ya, dari mana apa itu VAV akan kita bahas. Di sini tampak saja ada protein LAT, SLP76, ya. Kemudian ada protein GATS. Mereka akan saling berkoneksi untuk meningkatkan sinyal kalsium, ya, serta menyebabkan rearrangement dari cytoskeletal cell. Untuk keluarga reseptor sel imun, ini merupakan reseptor yang unik karena memiliki protein membran imunoglobulin yang mengenali ligan dan juga berikatan dengan protein sinyal transmembran yang memiliki motif tirosin. Jadi ada bagian asam aminotirosin di sisi ujung sitoplasmik. Tirosin sitoplasmik memiliki dua tipe motif reseptor, yaitu ITAMS dan ATIMS. A berarti activating, I berarti inhibitory. ITAMS ini immunoreceptor tyrosine base activating motif untuk mengaktifkan sel imun. Ya, jadi dilakukan fosforilasi di motif ITAMS, maka terjadi perubahan intraseluler. Kalau ITIMS, ini immunoreceptor tyrosine base inhibitory motif. Jadi dia melepaskan residu fosfat sehingga menghambat aktivasi sel imun. Untuk reseptor sel imun ini ada anggota keluarga reseptor imun, termasuk reseptor antigen pada sel beta, pada sel T, reseptor IgE pada sel MAS, kemudian reseptor Fc pada sel imun bawaan innate immunity. Ya, ada makrofag, ada monosit, neutrofil, dan juga yang lainnya, serta pada limfosit B. Contoh reseptor imun untuk aktivasi, ya, dari awal kita sudah bicara di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada BCR, ada TCR. B-cell reseptor, T-cell reseptor. Kemudian ada reseptor lain, yaitu reseptor dengan afinitas tinggi untuk IgE. Tadi bisa ada di sel MAS, FcRI. Kalau untuk reseptor imun yang digunakan untuk inhibisi, ada reseptor Fc RIP. Ini digunakan di sel B dan sel mieloid. Sel mieloid apa saja? Yaitu sel darah merah. Ini diagram dari contoh reseptor imun. Ingat, BCR, TRC, S-seri ini mengandung motif ITAMS, ya, yang aktivator molekul. Ada tiroksin aktivator. Jadi ini akan mengaktifkan sel-sel tersebut. BCL ingat mengaktifkan sel B. Kemudian ada TCR mengaktifkan sel T. S-seri ini mengaktifkan
sel-sel innate immunity. Kalau F-serif ini mengandung motif itim. Kalau itim tadi untuk inhibitor. Signaling pada reseptor imun untuk aktivasi. Jadi awalnya terjadi fosforilasi pada residu hitam akan menyebabkan perubahan konformasional, perubahan bentuk reseptor. Aktivasi pada protein SYK atau Sub70 kinase akan mengaktifkan sel imun. Gambaran dari struktur reseptor sel T. Ada tiga domain. Ada domain ekstrasel, ada domain transmembran, dan ada domain sitosilik. Di domain ekstrasel ada dua domain variabel beta, variabel alfa, alfa chain, beta chain dengan rantai variabel dan konstan, ya, region, variabel region dan konstan region. Kemudian yang sisi sitoplasmik itu termasuk konstan region. Ada scaffolding protein, ya, membentuk itu beta dan alfanya. Nah, ini diperkuat dengan jembatan disulfida. Jadi antara sulfur dengan sulfur, ikatan dua sulfur disebut sebagai disulfide bond. Pengikatannya imunoglobulin domain yang tadi, ya, ada scaffolding protein. Perbandingan, ya, antara reseptor sel T dengan imunoglobulin. Untuk komponennya, reseptor sel T mempunyai rantai alfa dan rantai beta. Sedangkan imunoglobulin penyebutannya adalah heavy chain dan light chain. Jadi rantai berat dan rantai ringan. Kemudian ada domain imunoglobulinnya, ada V domain dan C domain di setiap rantai, baik alfa maupun beta. V domain di bagian di luar, C domain yang dekat membran. Kalau yang imunoglobulin mempunyai 1 V domain, 3 atau 4 C domain. Itu pada heavy chain. Kalau pada light chain-nya mempunyai 1 V domain dan variabel domainnya dan konstan domainnya masing-masing 1. Kemudian jumlah dari CDR. Setiap setiap rantai mempunyai 3 untuk TCR. Sama, imunoglobulin juga mempunyai 3 di setiap rantai. Signaling molekulnya, kalau TCR itu ada CD3. Ya. Kalau imunoglobulin alfa dan imunoglobulin beta. Affinity-nya, pengikatannya. Affinity terhadap antigennya, T-cell reseptor 10 sampai 10 pangkat minus 5 sampai 10 pangkat minus 7. Sedangkan imunoglobulin 10 minus 7 sampai 10 minus 11. Nah, pembedanya lagi adalah perubahan setelah aktivasi seluler. Kalau TCR reseptor itu produksi sekresi, isotop switching, dan somatik musasi tidak melakukan itu. Berbeda dengan imunoglobulin. Yang tadinya hanya monomer, yang tadinya hanya dimer, mereka bisa sampai pentamer karena bisa isotop switching. Tergantung dari antigennya, tergantung dari bakteri virusnya. Ya, yang tadinya imunoglobulinnya dimer, misal IgA, bisa berubah menjadi switching sesuai kebutuhan pentamer. Ya. Kita bahas struktur reseptor dari
reseptor sel T dan antigen. Ada tipe alpha beta T cell, reseptor antigen pada sel T helper yang berinteraksi dengan MHC2. Diingat lagi pembelajaran tentang MHC, major histocompatibility ada dua tipe, 1 dan 2. Kemudian ada CD8, complementary determining. Ya, ini adalah protein integral juga. Adalah heterodimer dari dua lantai polipeptida transmembran, yaitu ada TCR alfa dan TCR beta. Keduanya dihubungkan dengan jembatan disulfida pada residu sistein di bagian ekstraseluler. Kemudian ada Z delta T cell, reseptor antigen pada sel T yang memiliki dua rantai polipeptida transmembran, yaitu TCR-Y dan TCR delta. Setiap dari TCR alpha dan TCR beta ini memiliki domain IG-like and terminal variable V domain serta IG-like constant variable constant domain. Kemudian ada region transmembran yang bersifat hidrofobik, region sitoplasmik dengan tailnya yang pendek. Bagian ekstraselulernya memiliki FAB, antigen binding fragment. Kemudian yang dibentuk dari region V dan region C pada light chain, serta region C dan P pada heavy chain. Kita nanti lihat gambarnya agar lebih jelas. Ada regio complementary determining CD. Jadi setiap variabel pada rantai TCR alpha dan TCR beta mempunyai sejumlah kecil rantai asam amino yang kita sebut sebagai complementary determining region, CDS. CD sama saja. Ini kita lihat komponen-komponen dari TCR. Ingat ada ekstraseluler, ada transmembran, dan ada yang sitoplasmik. Dari satu TCR yang berada di tengah, di awal sudah kita bahas bagian-bagiannya, constant region, variable region, ya. Ada motif hitam, immunoreceptor tyrosine base activation motif hitam. Ya, ini yang nanti akan diposforilasi. Kemudian ada complementary determining, yaitu di sini ada contohnya CD3. Ada bagian ekstraseluler, ada transmembrannya, kemudian bagian sitoplasmik sama-sama juga mempunyai motif hitam. Setiap region V pada rantai TCR alpha dan beta mempunyai ini UIS, ikatan ligan dan reseptor dalam aktivasi sel T. Jadi kita lihat dulu nomenklaturnya. Kita lihat sebelah kanan yang berwarna hijau adalah APC, masih ingat ya, antigen presenting cell. Kemudian sebelah kiri adalah sel T limfosit, limfosit T helper. Kemudian ada ICAM1, intracellular adhesion molekul 1. Ya. Kemudian ada motif hitam. Nah, kita lihat sel T reseptor TCR, dia akan berikatan dengan MHC kelas 2, major histocompatibility kelas 2. Pada sel limfosit T helper, dia akan berinteraksi dengan MHC kelas 2. MHC kelas 2 ini membawa peptida atau antigen yang akan diberikan kepada TCR. Kemudian ada determining-nya, complementary determining-nya,
Kalau TCR yang berinteraksi dengan MHC kelas 2, maka complementary determiningnya adalah CD4. Di samping itu juga ada CD3, ada CD28 dan LFA. LFA yang akan mantap berikatan dengan ICAM1. LFA adalah leukocyte function associated antigen. CD8 kemudian CD3 ini berfungsi sebagai transduksi sinyal. TCR ini berfungsi sebagai pengenalan antigen. Juga CD4 ini berfungsi sebagai transduksi sinyal, penguat sinyal. Sedangkan LFA ini fungsinya sebagai molekul adesi. Ikatan ligan dan reseptor dalam aktivasi sel T. Reseptor utama pada sel T yaitu imunoreseptor tyrosin base activating motif. Dia punya ITAMS, yaitu protein yang memfosforilasi residu tirosin. CD3 memiliki dua polipeptida, yaitu alfa, beta, dan E yang membentuk pasangan YE atau delta E. Setiap T-sel dengan CD8 memiliki reseptor yang serupa, tetapi pengenalannya adalah dari APC, antigen presenting cell, yang memiliki MHC kelas 1. Tadi ingat, kalau yang T-sel dengan CD4, dia dengan MHC kelas 2. T-sel dengan CD8, berarti pengenalannya APC dengan MHC kelas 1. Molekul aksesori utama pada sel T ada. Penting ini karena molekul merespon antigen, tetapi bukan sebagai reseptor terhadap antigen tersebut. Ada CTLA4, CD152, ini merupakan reseptor molekul B7 yang berfungsi menginhibisi sinyal. Kemudian ada molekul VLA, adalah integrin yang memiliki sel leukosit untuk menempel pada sel endotel. Ini molekul-molekul aksesori dari T-sel. Berikut fungsi dan ligannya. Ada CD3, ada CD4, CD8, CD28, CTLA4, LFA1, VLA4. CD3 ini fungsinya dia mempunyai motif ITAMS ya. Fungsinya sebagai sinyal transduksi. Dia tidak mengikat ligan. Kemudian ada sinyal transduksi juga. CD4 ini untuk sinyal transduksi, ligannya dia akan berkoneksi dengan ligannya adalah MHC kelas 2. MHC kelas 2 ini dipresentasikan oleh terekspresikan, dipunyai oleh sel APC. Kemudian ada CD8, ini juga untuk sinyal transduksi. Ligannya adalah MHC kelas 1. Ekspresi MHC kelas 1 ada di sel APC dan cytotolic T cell, CTL, target cell. Kemudian ada CD28, dia adalah kostimulasi, berfungsi sebagai transduksi sinyal. Ligannya adalah B71, B72 yang diekspresikan oleh sel APC. Kemudian ada CTLA4, ini untuk sinyal transduksi, tetapi untuk negatif regulasi. Ligannya sama seperti CD28, yaitu B71, B72. Kemudian ada molekul adesi, ada dua, LFA1 dan VLA4. Ini ligannya ada ICAM1 dan VCAM1, yang itu diekspresikan di sel endotelium.
Untuk ICAM1 ini juga diekspresikan di sel APC. Fosforilasi pada aktivasi sel T saat pengenalan antigen, CD4 yang mempunyai LCK akan aktif. Fosforilasi terjadi di item CD3. Protein Sub70 juga akan mengikat rantai yang terfosforilasi dan teraktivasi. Selanjutnya, Sub70 yang aktif akan memfosforilasi tirosin pada beberapa molekul adaptor seperti protein LAT. Protein adaptor LAT sebagai tempat untuk aktivitas enzim seluler, contohnya PLC, J1, dan RAS, dan protein C kecil lainnya untuk aktivasi jalur MAP kinase. Aktivasi enzim ini akan menimbulkan berbagai respon seluler. Apakah itu akan proliferasi? Ya. Ini ceritanya, diagramnya lebih jelas. Sel APC dengan koneksi antara sel APC dan T-sel. Sel APC dengan MHC kelas 2 membawa antigen ligan yang akan diterima oleh CTR. Ada koreseptornya, ada CD3, ya, ada CD4 atau CD8, kemudian ada koreseptor lainnya, yang semua koreseptor ini memiliki motif hitam untuk aktivasi. Fosforilasi dari LCK pada motif hitam. Selanjutnya ada aktivasi dari protein Sub70 akan mengikat fosfotirosin dan fosforilasi adaptor protein, termasuk pada protein LAT. Berikutnya ada protein fosforilasi pada protein PCLJ1, kemudian ada protein GRB2 yang akan mengaktifkan jalur RAS dan MAP kinase pathway. Kita pelajari struktur dari koreseptor, ada CD4 dan CD8. CD4 untuk itu adalah protein monomer transmembran dengan domain 4, domain ekstraseluler. Kemudian ada domain transmembran dan domain sitoplasmik. Untuk CD4 ini adalah dimer, heterodimer yang dihubungkan oleh jembatan disulfid. Di CD4 mempunyai 4 scaffolding, ada 4 lipatan, heavy chain, pH ini variabel domainnya. Domain sitoplasmik CD4 dan CD8 ini dapat berikatan dengan protein LCK. Bagaimana pengaktifan dari sel T yang menggunakan protein PI3K, fosfatidil-inositol trifosfatase. Jadi fosfat yang berada di inosinat, ya, fosfatidil-inositol trifosfat. Enzim ini, PIP3K ini, PIP3 kinase akan memfosforilasi fosfatidil-inosinat difosfat agar menjadi fosfatidil-inositol trifosfat. Dari PIP2 difosforilasi menjadi PIP3. Akhirnya PIP3 aktif akan mengaktifkan protein PDK1 dan mengaktifkan ATK. Aktifnya protein ATK ini akan menyebabkan cell survival.
Kita belajar tentang sinap imunologik. Ya, sinap itu hubungan kalau kita bicara sinap imunologik berarti hubungan antara sel imun dengan sel APC-nya. Di atas ada sel APC, di bawah adalah T sel. Kompleks dari TCR mengenali peptida yang dibawa oleh MHC dari sel APC. Beberapa protein permukaan, membran, dan sinyal intraseluler segera berpindah, memobilisasi ke tempat kontak antara sel T dengan sel APC. Yang ada apa? Ada ICAM1 dari APC, ada LFA1. Kemudian ada protein talin, ada PKC juga. Region kontak sel T dan APC terbentuk seperti benteng. Fungsi sinap tersebut akan menstabilkan kontak antara sel T dan APC. Sinap memastikan pelepasan sekretori granula spesifik dari sel T pada sel APC. Jadi, apa isi dari granula sekretorik itu? Bisa berisi porfirin, bisa granensin, granzymes, dan sitokin. Kemungkinan sinap ini merupakan sisi penting turnover atau degradasi molekul sinyal. Turnover oleh protein ubiquinon melalui ubiquinasi setelahnya yang bisa juga dilakukan oleh led endosom dan lisosom. Kita belajar jalur ras MAP kinase untuk aktivasi sel T. Protein adaptor seperti LAT yang aktivasi pasca pengenalan antigen menyebabkan aktivasi protein ZAP70. LAT akan mengikat adaptor lainnya seperti GRP2 sebagai tempat perubahan GTP atau GDP dari faktor SOS. SOS mengkonfirmasi ras GDP menjadi ras GTP. Ras GTP mengaktifasi kaskade enzimatis melalui jalur MAP kinase. Kita pelajari bagaimana jalur MAP kinase untuk aktivasi sel T. Ada kelas diferensiasinya, ada CD-nya, kemudian ada koreseptornya dengan protein ZAP. Ya, pertama ada rekrutmen dan aktivasi dari adaptor protein. Adaptor protein ada LAT, ya. Selanjutnya perubahan dari ras GTP atau GDP. Dari ZAP70, kemudian fosforilasi pada PLC1 dan GRP2 menyebabkan perubahan ras GDP menjadi ras GTP. Aktivasi ras GTP akan mengaktifkan jalur kaskade enzimatis dari MAP kinase. Aktivasi jalur MAP kinase ini akhirnya akan menyebabkan sintesis dan aktivasi dari faktor transkripsi, contohnya AP1. Faktor transkripsi ini nanti yang akan masuk ke nukleus, mengatur menempel pada gen tertentu. Downstream sinyal melalui PLC1, jadi protein adaptor LAT tadi teraktivasi pasca pengikatan antigen oleh TCR. LAT akan mengikat enzim sitosolik dari PLC1 yang telah difosforilasi oleh ZAP70 ataupun oleh enzim kinase lainnya. Aktifnya PLC1 akan menghidrolisis PIP2 menjadi IP3. IP3 akan menstimulasi peningkatan kalsium di sitoplasma. Jadi akan ada reflux kalsium dari ekstraseluler menuju sitoplasma. Sedangkan DAG akan mengaktifkan enzim PKC, protein kinase C. Ini ceritanya downstreamnya melewati PLC1. Jadi ada rekrutmen dan aktivasi dari PLC1 dulu, berikutnya hidrolisis PIP2 menjadi P3 dan aktivasi PKC. Nah ini dilihat juga di sebelah kiri ada
protein STIM1 itu yang nanti akan men-trigger pembukanya channel kalsium. Dari pasca aktivasi PKC akan mengaktifkan protein sehingga terjadi cellular respon. IP3 akan menempel pada ini retikulum endoplasmik, sarkoplasma. Sarkoplasma itu retikulum endoplasmik, bagian dari retikulum endoplasmik yang mengikat kalsium, yang menyimpan kalsium. Setelah aktivasi PKC, IP3 menempel, ya, akan meningkatkan pelepasan keluarnya kalsium dari sarkoplasma ke sitoplasma. Juga tadi ada protein STIM1, ya. Protein STIM1 ini akan mempengaruhi crack channel. Sebagai itu crack channel adalah pintu masuknya kalsium dari ekstraseluler. Sehingga kalsium di sitoplasma akan meningkat menyebabkan respon seluler. Faktor transkripsi pada sel T ini pasca peningkatan kalsium sitoplasmik dan protein kinase C atau PKC akan menstimulasi faktor transkripsi di sel T. Faktor transkripsi akan memimpin proses respon seluler. Contoh dari faktor transkripsi yang ada di sel T ada N4, ada AP1, ada NFKB. Nuclear Factor of Activate T Cell atau N4, Activation Protein 1, AP1, Nuclear Factor KB, NKB. Dari N4 dulu. Ini merupakan faktor transkripsi dalam pembentukan bisa interleukin, kemudian tumor nekrosis faktor. Ada interleukin 2, interleukin 4, dan berbagai sitokin lainnya. Untuk AP1 ini sebetulnya merupakan faktor transkripsi di banyak sel. Mempunyai komponen protein FOS dan JUD. AP1 bekerja sama dengan protein N4. Terakhir ada NFKB. Ini penting dalam sintesis sitokin. Dalam kondisi inaktif, nyaris semua faktor transkripsi dalam kondisi inaktif ya, sebagai IKB, inaktif KB. Ini peran mereka bisa dilihat ada faktor transkripsi NFKB, kemudian N4, kemudian yang AP1 yang paling kanan, pinggir. Ya, aktivasi dari PKC akan mengaktifkan inaktif NFKB, IKB, menjadi IKB. Kemudian ada pengaktifkan NFKB, dia akan menempati gen tertentu, spesifik NFKB. Kemudian ada aktivasi dari N4, itu juga sebagai faktor transkripsi spesifik di dalam gen sel T. Kita lihat yang AP1, dia diaktifkan dari rak guanisin trifosfat menjadi JNK, aktivasi protein JUN, maka akan menjadi aktifnya antara protein JUN dan penambahan dari protein FOS. Terjadilah faktor transkripsi AP1. Mereka ini, kalau di sini contohnya bertanggung jawab pada pembentukan interleukin 2.
Jadi tahapannya yang pertama dari fosforilasi, kemudian ada bisa defosforilasi M4, serta pengaktifan dari MAP kinase, juga SAP kinase. Ada kostimulator dari sel T. Sel T menangkap antigen asing didapat dari APC. Ini dianggap sebagai sinyal pertama. Berikutnya, sel T membutuhkan kostimulator sinyal. Kostimulator ini untuk meningkatkan, mengaktifkan, memaknai bahwa sinyal pertama tadi adalah bahaya. Jadi kalau memaknai yang satu asing sebagai sinyal pertama, kemudian yang sinyal kedua oleh kostimulator memaknainya sebagai bahaya, maka ibaratnya sel T sudah menerima rangsangan ini ada benda asing dan berbahaya. Ini contoh dari tipe kostimulator reseptor sel T. Di sel T bagian bawah, yang atas adalah APC-nya diwakili oleh dendritic cell. Ada protein 2B4, ada CD2, dan protein SLAM. Mereka akan berinteraksi dengan reseptor spesifik di dendrit cell. Contoh, 2B4 akan berinteraksi dengan CD48. CD2 akan berinteraksi dengan CD58. Protein SLAM akan berinteraksi dengan SLAM sendiri. Itu ada motif tirosin ya, yang menggunakan warna biru dan kuning. Mungkin begitu saja dari saya. Kita akhiri. Silakan diputar-putar ulang videonya. Jangan lupa subscribe ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.